Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini kami memiliki cerita yang berjudul Kontrakan Angker. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nama aku inisial Heni. Dulu aku tinggal pada salah satu rumah kontrakan di daerah Setiabudi di Bandung. Rumah itu oper kontrakan dari penghuni sebelumnya karena lumayan murah. Untuk sementara aku memutuskan pindah ke rumah itu. Rumah itu cukup besar dengan 2 lantai dan arsitektur yang cukup modern. Entah kenapa harga rumah ini murah. Ya, mungkin aku memang lagi beruntung. Aku mengontrak di sana bersama temanku dan juga adik-adiknya. Rumah tersebut terlalu luas untuk aku pribadi. Ada 2 kamar, aku di lantai bawah, sementara temanku dan adik-adiknya menempati lantai 2. Tidak ada hal yang aneh terjadi selama seminggu aku tinggal di sana. Aku senang dan cukup nyaman. Aku sempat berpikir, harga kontrakan murah, pasti rumahnya berhantu. Tapi ternyata tidak. Tidak terbukti. Aku tidak mendapatkan gangguan apa-apapun. Hanya saja ada satu masalah yang kualami belakangan ini. Aku sering kehilangan benda, terutama uang. Dan seiringnya saat itu aku tidak sadar. Hingga suatu malam, di meja belajarku, aku menyimpan sebuah celengan yang terbuat dari keramik. Itu celenganku sejak lama, mesti sering ditertawakan oleh teman-temanku, tapi itu kesayanganku. Dan pada suatu hari ketika aku bangun, kulihat celenganku itu sudah pecah berantakan di lantai. Dan uangnya hilang semua. Aku sempat berprasangka buruk pada temanku dan juga adik-adiknya. Namun saat kejadian itu memang aku selalu mengunci kamarku dari dalam. Tidak ada yang bisa masuk dan aku pun tidak pernah lupa. Apa ada maling yang masuk ya, pikirku, yang mulai merasa tidak aman. Aku jadi teringat dengan sebuah kalung emas pemberian almarhum ibuku yang kusimpan dalam lemari di kamarku. Ketika aku cek lagi, syukurlah masih ada. Aku akhirnya mengikhlaskan uangku yang hilang itu. Namun kejadian ini tidak hanya sekali. Kadang uang di dompetku pun sering hilang. Ini sih ada yang nyuri diam-diam nih. Kalau saja sampai ketahuan siapa yang nyurinya, awas saja ya, pikirku sambil kesal. Terlintas sebuah ide di pikiran untuk menjebak pelakunya. Aku kunci pintu di dalam kamar. Sekitar tengah malam aku pura-pura tidur dengan mematikan lampu dan menutup diriku dengan selimut. Kusimpan beberapa puluh ribu uang di dalam lemari yang juga ada kalung emasnya. Kupancing dia agar datang dan kupergoki. Lihat aja, kena kamu sekarang, gumamku sambil tersenyum. Waktu pun terus berlalu dan tanpa disadari aku malah terlelap hingga aku terbangun sekitar jam 1:30 pagi. Aku mulai merasa di dalam kamarku ada sosok lain yang sedang memperhatikanku dalam kegelapan.
Aku masih bersembunyi dan mengintip dari balik selimut sambil pura-pura tertidur lelap. Aku intip pelan-pelan. Kulihat ada sosok seperti manusia yang berjalan mengendap-endap. Ia mengendap-endap. Ah, bukan. Ini seperti anak kecil. Mungkin dia yang selama ini mengambil uangku. Ternyata adik temanku, pikirku. Ku coba perhatikan lagi dia, mengendap-endap sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Dan berjalan menuju ke arah lemari. Perlahan dia membuka lemarinya. Hingga ketika anak itu membuka lemari dan memasukkan tangannya, tiba-tiba astagfirullahaladzim, apa itu? Tiba-tiba saja sebuah api menyambar dari kamarku itu hingga lemariku terbakar. Dan ketika aku bangun dan loncat dari tempat tidur, sosok anak kecil itu menghilang. Yang tampak hanyalah lemariku yang terbakar sampai hangus. Astaga, ya Allah, kok bisa begini? Segera aku keluar dari kamar, dan ketika aku buka pintu kamarku masih dalam keadaan terkunci. Aku segera membuka kuncinya dan lalu berteriak minta tolong pada temanku. Singkat cerita, aku bersama temanku mematikan api yang membakar lemariku itu. Tapi lemari itu tidak hangus dengan sepenuhnya. Lemari itu terbakar berupa bara api seperti percikan bekas ledakan, bukan dari atas atau bawah lemari, melainkan bagian tengah berupa bulatan yang lumayan besar, bukan seperti kebakaran pada umumnya. Anehnya juga, kenapa bisa begini, gumamku heran. Kami pun membuka pintu rumah agar asap yang berada di dalam keluar. Sekilas ketika aku buka pintu, terlihat tetanggaku mengintip dari dalam rumahnya. Aku pun melempar senyum, namun wajahnya tidak bersahabat dan tidak membalas senyumku. Dia malah masuk dan menutup hordengnya. Tetangga kami itu memang agak aneh. Di depan rumahnya dia menyimpan botol berisi air yang ditempelkan di dinding luar rumahnya, tepatnya di lantai atas. Selain itu, dia juga menyimpan akuarium yang berisi ikan di luar rumahnya. Aneh, apa mungkin aku saja yang tidak pernah melihatnya? Jadi terasa aneh buatku. Singkat cerita, kejadian aneh yang aku alami ini semakin banyak, sampai akhirnya tiba-tiba puncaknya. Sedikit demi sedikit perhiasan peninggalan almarhum ibuku pun mulai hilang, hingga tidak tersisa apa-apapun, dan tanpa tahu siapa pelakunya. Segala cara aku tempuh, dari mulai laporan ke kantor polisi bahwa rumahku kemalingan, namun tidak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, temanku dan adiknya harus pulang ke rumahnya karena ada urusan keluarga, dan membuatku tinggal di rumah itu sendirian. Sekitar jam 9 malam, aku mulai mendengar ada sesuatu. Ada suara seperti air yang dimain-mainkan. Bluk, 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 keceprak, keceprak, keceprak. Ku coba cari sumber suara itu, dan itu terdengar dari kamarku. Padahal di kamarku ini tidak ada kamar mandi atau apapun itu. Dan ketika ku dekatkan telingaku ke lantai, astaga, ada suara anak kecil dari bawah lantaiku ini. Aku coba ketuk dan terdengar seperti ada ruangan lain di bawah lantaiku itu. Dan setelah ku ketuk, seketika suara anak kecil itu hilang. Namun tiba-tiba tercium bau bunga melati yang sangat menyengat di kamarku.
dan ada hembusan angin melewati pundakku. Dingin dan sangat kencang. Otomatis aku menengok ke belakang dan astaga, apa itu? Astaga, apa itu? Terlihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Taringnya tampak keluar, badannya berbulu dengan kukunya yang tajam dan sepertinya akan mencengkram diriku. Dan ya Tuhan, dia membungkuk mendekatiku. Seketika dengan semua ketakutanku, aku berlari keluar dari kamarku. Aku kemudian lari keluar dari rumah menuju rumah tetanggaku untuk meminta bantuan darinya. Tolong, 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 teriakku. Akhirnya pintu pun dibuka dan aku disambut oleh seorang bapak-bapak tetanggaku. Setelah ditenangkan, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Tetanggaku itu ternyata seorang pensiunan tentara dan dia punya indera keenam. Akhirnya bapak itu menceritakan bahwa kondisi rumah itu sebelum dibangun sebuah kontrakan adalah tempat pesugihan. Dia tahu di dalam rumah itu ada sumur yang dijadikan bak dan ditutup rapat serta tidak pernah dibuka. Penunggu rumah itu adalah genderuwo dan yang suka mencuri uang atau barang di rumah itu adalah sosok tuyul. Akhirnya kami menemui seorang ustadz dan hasilnya hampir sama semua. Kejadian ini ada sangkut pautnya dengan tuyul. Tuyul itu bukan penunggu rumah, melainkan tuyul peliharaan seseorang di sekitar rumah itu. Dan kejadian kebakaran lemari itu karena di dalam lemari ada ayat suci yang biasa aku simpan. Konon katanya tuyul itu kepanasan dan meledak di dalam lemari. Untuk membuktikan keberadaan tuyul tersebut, aku diminta melakukan ritual seperti membersihkan rumah menggunakan air ketan dan juga garam yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun jika 3 hari selama ritual itu ada perasaan merinding atau mencium bau busuk yang menyengat, kami diminta pindah. Pindah meninggalkan rumah tersebut. Hari pertama saat melakukan ritual itu, aku mual dan muntah-muntah. Hari kedua dan ketiga masih terasa merinding, disertai bau busuk pula. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah rumah. Terakhir, saat kami membersihkan rumah, kami mendapati kejadian aneh. Kami menemukan sebuah baskom yang berisi air dan udang. Katanya itu merupakan mainan tuyul. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pindah dengan jarak yang lumayan jauh dari tempat itu, untuk menghindari segala bentuk sihir atau ancaman, serta untuk tidak berhubungan lagi dengan alam gaib. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki kontrakan angker. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman Radio Jurik semuanya dan bisa dijadikan pelajaran ketika kita mau mengontrak rumah atau mau pindah rumah, mau bikin rumah, agar lebih hati-hati lagi. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.